Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji nazaman yang pertama, yaitu kita masih membahas nazam Ad-Durrah Al-Qudaymiyah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Ismail Al-Qudaymi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan majelis yang kedua ini kita mulai memasuki kaidah-kaidah yang dibahas oleh An-Nazim hafizahullah. Kita akan membaca nazamnya dari awal. Qala An-Nazim rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman aqama bil qawa'idi bina asyara isamikil mahamidi salla ala nabiyyi masyabihu yulhiquhu bimithlihi nabihu wa alihi wa sahbihi wa sallama ma'alimun hima syari'ati hama wa ba'du qad sa'alani labibu nadban bihi yantafi'ul labibu mubtadi'u tahsil qawa'idi madhhabina dhil fadli wal fawaidi faqultu ma li su'likum min buddi lima lakum min ashratin wa widdi wa rutbatin fil fiqhi wal ulumi falnabda'i syuru'a bil marumi. Nazam yang sudah kita baca tersebut kita sudah bahas di pembahasan atau di pertemuan yang pertama. Dan insyaallah kita membaca nazam yang berikutnya. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala, fabil maqasidil umuru wad-darar yuzalu wa tahkimu lil 'adati qar masyaqqatun tajlibu at-taysira wa la yazulu bi syakki yakinun qad 'ala. Dalam dua baris dari bait nazam ini, An-Nazim rahimahullah hafizahullah ta'ala, beliau mengumpulkan 5 kaidah besar. Perlu kita ketahui bahwasanya kaidah fikih dibagi menjadi secara umum menjadi 3, dibagi 2. Ada namanya kaidah besar, ya, atau sering biasanya disebut al-qawaid al-khams al-kubra. Kaidah besar yang 5 atau 5 kaidah besar. Jadi dibagi menjadi 2. Ada yang kaidah besar, ada kaidah kecil. Adapun untuk kaidah besar ini para ulama, para fuqaha mengumpulkan kaidah besar ini dalam 5 kaidah, ya. Dalam 5 kaidah, ya. Dan 5 kaidah besar ini disebut kaidah besar, ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kenapa kok disebut kaidah besar? Kenapa kok disebut kaidah kecil? Disebut kaidah besar karena hampir seluruh kaidah, bisa dikatakan seluruh kaidah kecil yang ada itu akan kembali kepada kaidah besar ini. Seluruh kaidah kecil yang ada itu akan kembali kepada kaidah besar ini sebenarnya. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kaidah besar ini cakupannya, jangkauannya lebih luas daripada kaidah yang kecil. Adapun untuk kaidah yang kecil atau disebut dengan al-qawaid as-sughra, maka cakupannya lebih sedikit. Ya, cakupannya lebih sedikit. Dia membahas atau dia masuk dalam beberapa bab fikih. Akan tetapi tidak seluas kaidah-kaidah besar. Ya, tidak seluas kaidah-kaidah besar. Dan sebagai faedah juga para ulama menyebutkan ada yang namanya dhabit. Ada yang namanya dhabit. Ada namanya qaidah, ada yang namanya dhabit atau jamaknya dhawabit. Ya, dhawabit atau dhabit ini mirip dengan kaidah, hanya saja terkadang dalam kitab fikih disebutkan wadhabitu fi hadza kadza wa kadza misalkan. Ya, kalau dhabit ini cakupannya lebih sempit. Kalau dhabit ini hanya mencakup atau hanya dipakai pada satu bab fikih tertentu saja. Tapi kalau kaidah cakupannya lebih luas, bisa dalam 3 bab fikih, bisa 4 bab fikih dan lain sebagainya. Baik. Ala kulli hal, di sini al-musannif rahimahullah ta'ala mengumpulkan 5 kaidah fikih, 5 kaidah fikih yang besar ke dalam 2 bait saja. Nah, ini mungkin penting juga untuk kita hafalkan, ya. Karena hendaknya kita sebagai penuntut ilmu, sebagai talibul ilm, sebagai santri, paling enggak punya hafalan-hafalan yang
sebagaimana para ulama mengatakan al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada dalam dada, bukan di tulisan semata. Jadi beliau mengatakan wabil maqasidil umur wad darar yuzalu wa tahkimu lil adati qar. Ya. Jadi di satu baris ini beliau mengumpulkan 3 kaidah besar. Fabil maqasidil umur. Yang pertama al umuru bi maqasidiha. Yang kedua wabil maqasidil umuru wad darar yuzalu. Ya, maka di sini kaidah kedua yaitu ad dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kaidah yang ketiga lanjutannya adalah wat tahkimu lil adati qar. Wat tahkim yaitu memberikan hukum, ya, memberikan hukum lil adati, ikut pada adat atau urf. Qar itu sudah ditetapkan atau sudah tetap, ya. Sudah tetap di dalam fikih. Jadi dalam satu bait ini saja beliau menyebutkan tiga kaidah. Bil maqasidil umur wad darar yuzalu wa tahkimu lil adati qar. Kemudian di bait berikutnya, bait yang kedua, masyaqqatun tajlibut taysira wala, ya. Masyaqqat yang berarti kaidah keempat, ya. Masyaqqatun tajlibut taysira, ya. Jadi kaidah keempat, masyaqqah tajlibut taysir. Al masyaqqah tajlibut taysir. Jadi kesulitan itu membawa kemudahan. Kemudian kaidah yang kelima, yang terakhir, wala yazulu bisyakki yakinun qad ala. Wala, dan tidak yazulu hilang, bisyakki dengan keraguan, yakinun yakin, keyakinan. Qad ala yang sudah berada di atas atau keyakinan yang memang sudah ada. Baik. Maka kita akan bahas satu persatu dari 5 kaidah dasar ini dengan waktu yang ada. Baik. Kaidah yang pertama yaitu kaidah ad-darar yuzal. Al-umur bi maqasidiha. Al-umur bi maqasidiha. Beliau mengatakan wabil maqasidi al-umuru, ya. Wabil maqasidi, dan dengan maksud-maksud al-umuru, perkara-perkara. Maknanya adalah ya tadi kaidah al-umur bi maqasidiha. Jadi di sini dibalik. Khabarnya ditaruh depan, mubtada'nya taruh belakang. Ya, jadi ini khabar muqaddam dan mubtada' muakhar. Wabil maqasidil umur. Kaidah pertama al-umuru bi maqasidiha. Al-umur bi maqasidiha. Yang maknanya adalah bahwasanya perkara-perkara atau hal perbuatan itu tergantung pada maksud tujuannya. Ini kaidah, salah satu kaidah besar dalam fikih atau kaidah fikih. Dan maknanya bahwasanya setiap amal-amal ibadah, setiap perbuatan-perbuatan itu tergantung kepada niat dari si pelaku. Tergantung pada niat dari si pelaku. Ya, bisa jadi amal ibadah itu dianggap sah karena niatnya benar. Bisa jadi tidak sah karena tidak ada niatnya. Kadang pula hal tersebut bisa berlaku ibadah ketika ada niatnya, dan bisa berlaku hanya sebagai kebiasaan jika ada niatnya. Ya. Maka dalilnya kaidah ini adalah hadis Nabi SAW yang masyhur, ya, dari sahabat Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dan seterusnya. Jadi innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal-amal tergantung pada niat. Dan wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Tergantung apa yang diniatkan. Ini adalah landasan yang menjadi dalil atas kaidah yang pertama ini, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Dalam pembahasan niat ada banyak pembahasan, ya. Kita tidak sebutkan karena ini pelajaran untuk tadi atau untuk orang-orang pemula. Maka kita langsung sebutkan prakteknya saja. Sebenarnya ada beberapa perincian, misalkan pembahasan niat itu ada 7 misalkan.
ya hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan dan seterusnya. Tapi kita tidak akan bahas terlalu dalam. Kita langsung ke tatbik atau apa fungsi kaidah ini atau bagaimana penerapan kaidah ini dalam kehidupan, dalam ibadah. Di antaranya contohnya yang pertama ketika seorang melakukan mandi, ya, dia membasahi tubuhnya, seluruh tubuhnya, semua bulu, semua rambut, semua kulit yang ada di tubuhnya basah dengan air. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mandi biasa ya supaya seger, supaya habis keringetan atau apa, habis olahraga atau apa, supaya seger. Kemungkinan yang kedua, itu adalah masuk dalam ranah ibadah. Ya, masuk dalam ranah ibadah, yaitu mandi besar. Bentuknya sama. Ya, tata caranya juga ya hampir sama, maksudnya ya sudah membasahi seluruh tubuh dengan air itu sudah cukup disebut mandi besar. Ya. Akan tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niatnya. Ketika melakukan mandi tadi, kemudian di dalam hatinya dia niat, ya, saya mandi ini untuk menghilangkan hadas besar yang ada pada diri saya. Maka itu menjadi apa? Penghilang hadasnya. Tapi kalau tidak ada niat sama sekali, maka hadasnya juga tidak hilang. Dianggap saja itu mandi untuk kesegaran tubuhnya. Jadi itu misalkan contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalkan. Contoh kedua, ketika orang melakukan suatu ibadah, ya, ketika seorang melakukan suatu ibadah, kemudian dia tidak memiliki niat sama sekali di dalam hatinya untuk melakukan ibadah tersebut, tidak ada kesadaran hati, tidak ada kesadaran jiwanya ketika memasuki ibadah tersebut, ya, maka ibadahnya tidak sah. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan seseorang yang dia sudah dalam kondisi yang kalut hingga dia tidak memiliki pikiran apa. Apakah mungkin manusia seperti itu? Bisa saja. Ya, bisa saja manusia seperti itu. Ya, kemudian tiba-tiba ya tanpa sadar, ya ini kita katakan tanpa sadar tapi masih sadar. Tanpa sadar dia tiba-tiba masuk ke dalam jamaah sholat, kemudian dia mendengar takbir, kemudian Allahu Akbar. Di pertengahan sholat dia baru ngeh, nah, ini sedang sholat apa ya? Gitu. Ya, apakah mungkin? Ya mungkin sekali. Dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan bahwasanya Nabi ketika diusir dari Taif, beliau itu sudah berjalan tanpa arah, nggak tahu arahnya mau kemana. Ya, nggak tahu saking kalutnya, saking sedihnya, ya sampai Nabi SAW seperti itu. Jadi beliau berjalan saja tanpa terasa tiba-tiba sudah jaraknya jauh sekali. Ya, ketika itu yang menyaksikan itu adalah sahabat Zaid bin Harithah, ya, anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mungkin sekali, sangat mungkin sekali, ya, sangat mungkin sekali. Ya, misalkan orang ngelindur, contoh yang lain, orang ngelindur itu mengigau. Kan ada orang yang ngigau gitu ya, tiba-tiba dia berdiri, kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar. Atau dia berdiri tiba-tiba wudhu. Misalkan dia mimpi, mungkin saking semangatnya belajar fikih hingga masuk sampai ke dalam mimpinya dan mempraktekkan yang diajarkan oleh gurunya. Ya. Kemudian dia berwudhu. Kemudian setelah wudhu dia bangun. Maksudnya dia sadar. Ya, dia sadar. Nah, apakah hadasnya hilang? Hadasnya kita katakan tidak hilang. Oh, dia sudah berwudhu, bentuknya sudah wudhu, benar, sah. Gitu. Kita katakan ada yang tidak menjadikannya sah. Kenapa? Dia tidak memiliki niat. Baik. Ya. Itu contohnya. Contoh kedua. Ya. Contoh ketiga misalkan seseorang tidak makan dari pagi hari, ya habis subuh atau sejak malam harinya, kan? Sejak tengah malam dia sudah nggak makan sampai maghrib atau sampai malam harinya. Ya. Yang satu juga sama. Lagi ada dua orang. Yang satu tidur jam 12. Ya, bangun habis subuh, habis itu sholat subuh, nggak makan sama sekali karena dia apa? Niatnya puasa. Nggak makan karena nggak ngikuti sahur, ya nggak, karena bangunnya sudah lewat. Yang itu dia baru makan ketika adzan maghrib. Dan yang satunya sama, orang yang sama, dia tidurnya jam 8 atau jam 9 malam.
bangun subuh, dia nggak makan, dia langsung sholat, ya, dia sholat dan seterusnya, nggak makan hari itu sampai maghrib, ya, sampai maghrib. Nah, bentuknya sama, tidak makan, tidak melakukan pembatal puasa, tapi yang satu niatnya karena puasa, dan yang satunya dia nggak makan, nggak minum karena diperintah dokter untuk operasi besok. Nah, maka yang satu ini bernilai ibadah, karena niatnya puasa. Tapi yang satu, ya, tidak ada nilai ibadah, ya, dia hanya adat, kebiasaan saja, tidak ada nilai ibadahnya. Baik. Nah, itu adalah contoh-contoh praktek kaidah al-umur bimaqasidiha. Kemudian kaidah yang kedua, kaidah besar yang kedua adalah qala an-nazim rahimahullah wa bil maqasidil umur wad darar yuzalu wa tahkim. Ad-darar yuzal. Kaidah yang kedua adalah ad-darar yuzal. Kemudaratan atau kebahayaan itu harus dihilangkan. Ad-darar yuzalu. Ad-darar yuzalu. Ya, kemudaratan itu harus dihilangkan. Kebahayaan, ya, itu harus dihilangkan. Makna dari kaidah ini adalah bahwasanya jika ada suatu hal yang membahayakan, memberi kemudaratan, memberi memberi keburukan kepada orang yang lain atau kepada dirinya sendiri, maka harus dihilangkan kemudaratan ini, meskipun dengan cara yang paksa, yang paksa. Dalilnya apa kaidah ini? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la dharara wa la dhirar. Ya, la dharar wala dhirar, ya. Tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh menyebabkan kemudaratan. Ya. Tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh menyebabkan kemudaratan. Ya. Dalam ayat misalkan Allah Subhanahu berfirman, wala tadzlimu anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Maka ini adalah landasan-landasan yang dijadikan oleh para ulama, para ahli fikih untuk mendasari atau menjadi dalil dari kaidah yang kedua ini, yaitu ad-darar yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Ya, kemudaratan harus dihilangkan. Baik. Prakteknya, contohnya sekarang. Contoh prakteknya misalkan. Contoh prakteknya ad-darar yuzal. Misalkan seseorang memiliki hutang. Namun dia tidak, ketika jatuh tempo hutangnya, dia tidak mau bayar. Dan ditagih sama si pemberi hutang, si penghutang, orang yang berhutang, dia ngelak, nggak mau bayar. Ya. Nah, maka si orang yang memberikan hutang punya hak untuk melapor kepada pihak yang berwajib, pihak yang berwenang. Dan pihak yang berwenang, ya, dalam hal ini qadhi, hakim, dan semisalnya. Dalam hal ini pihak yang berwenang meminta si orang yang berhutang tadi untuk menyelesaikan hutangnya. Kalau tidak mau, maka diperbolehkan bagi hakim, ya, untuk mengambil paksa dari harta si pemilik hutang tadi atau dari harta si penghutang tadi, ya, seukuran hutang yang dimiliki dan diberikan kepada si pemberi hutang. Ya, diperbolehkan dalam hal ini. Kenapa? Apa kaidahnya? Kaidahnya ad-darar yuzal, karena orang yang hutang kemudian sudah jatuh tempo padahal dia mampu, ini termasuk kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghani dzulmun. Ya. Orang yang mampu untuk membayar hutang tapi dia mengulur-ngulur, ketika jatuh tempo dia tidak mau bayar, maka ini adalah bentuk kezaliman. Kaidahnya akhirnya ad-darar yuzal. Contoh yang lain. Misalkan seseorang atau dalam satu masyarakat, ya, dalam satu daerah terjadi kelangkaan
taruhlah langka minyak goreng mahal gitu ya, misalkan. Minyak goreng mahal dan ternyata diketahui ada oknum-oknum yang memiliki stok pasokan minyak goreng. Tapi dia sengaja nggak mau jual. Padahal di situ masyarakat sedang terdesak membutuhkan. Ya. Sangat terdesak dan membutuhkan. Ya. Atau misalkan beras, taruhlah beras atau ya pokoknya bahan makanan pokok lah ya. Ya, terdesak dan membutuhkan, dan dia adalah satu orang yang memiliki stok barang di situ dan dia tapi nggak mau jual. Saya nggak mau sekarang. Ya. Maka boleh bagi pemimpin otoritas setempat untuk menjual paksa barang-barang yang menjadi stok tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang sesuai, dalam artian dengan harga yang para fuqaha menyebutkan bitsamanil mithli, dengan harga yang sewajarnya, dengan harga yang sewajarnya. Maka boleh bagi otoritas untuk memaksa si pemilik barang tadi, pemilik stok barang tadi untuk menjual barangnya dengan paksa. Kenapa? Karena masyarakat sedang membutuhkan di sini. Ya, dan kaidah mengatakan ad-dharar yuzal. Ya, kemudaratan, keburukan, keberbahayaan harus dihilangkan. Akan tetapi di sini para ulama memberikan dhawabit, memberikan batasan-batasan untuk kaidah ini. Di antara batasannya adalah bahwasanya ad-dhararu la yuzalu bimithlihi. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan kemudaratan yang semisal atau yang lebih besar, ya. Yang semisal aja nggak boleh, apalagi yang lebih besar. Misalkan ada kemudaratan, dia mau menghilangkan kemudaratan itu, tapi dia malah mendatangkan kemudaratan yang sama. Dia malah mendatangkan kemudaratan yang sama. Baik. Contohnya misalkan. Contohnya adalah donor organ tubuh. Donor organ tubuh misalkan. Jadi misalkan seorang qadarullah salah satu organ dalamnya mengalami kerusakan. Ya. Kalau organ tubuh ini dibiarkan tidak ada pendonor, maka konsekuensinya dia akan menjalani hidup secara tidak normal. Dalam artian secara tidak normal itu, ya misalkan taruhlah donor ginjal, misalkan ginjalnya. Ya, kalau misalkan dokter mengatakan, ya ini kalau misalkan ginjalnya dibiarkan cuma satu, maka dia masih bisa hidup, tapi dengan kondisi yang tidak normal. Ya, ada kondisi-kondisi yang tidak normal. Ya, kondisi-kondisi yang tidak normal. Ya. Tapi bisa menjadi normal kalau ada pendonor. Ya, maka di sini kalau misalkan orang yang mendonorkan adalah hidup dan ketika dia mendonorkan salah satu ginjalnya misalkan, dokter sudah mengatakan kalau Anda mendonorkan ginjal ini kepada si A, maka konsekuensinya ketidaknormalan hidup yang dialami si A akan berpindah ke Anda. Ya. Maka di sini apa? Dia menghilangkan doror dari orang lain, tapi dorornya itu kembali ke dia dengan doror yang sisa. Maka di sini tidak boleh. Kecuali kalau misalkan dokter mengatakan misalkan sudah diteliti dan macam-macam, oh ini masih aman, insya Allah Anda masih bisa menjalani hidup dengan normal. Ya, nggak masalah meskipun organnya misalkan misalkan ada satu anggota tubuhnya yang kalau diambil misalkan dia masih menjalani hidup dengan normal, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau sudah pada level setingkat itu, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena kaidahnya benar ad-dhararu yuzal, tapi ada dhabit yang lain yaitu ad-dhararu la yuzalu bimithlihi. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang semisalnya. Ya. Tapi misalkan contoh yang lain misalkan pernah kita lihat video
Ya, pernah kita lihat video. Atau enggak, misalkan contoh yang lain, contoh yang lain, kita dipaksa untuk membunuh orang. Kita dipaksa untuk membunuh orang. Orang Muslim, dia tidak termasuk orang Muslim yang boleh ditumpahkan darahnya, ya. Jadi dia termasuk muhtaram. Dan kita dipaksa untuk membunuh orang. Kalau tidak, kita yang dibunuh. Apakah boleh kita membunuhnya? Maka kita katakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena ketika kita berusaha menghilangkan doror dari diri kita, kita menimpakan doror tersebut yang semisal kepada orang lain. Maka itu berarti kita menghilangkan doror, menghilangkan keberbahayaan, dan mendatangkan keberbahayaan. Di satu sisi dia mendatangkan keberbahayaan yang semisal kepada orang lain. Ya. Maka di sini kaidahnya adalah bukan ad-darar yuzal, tapi kaidahnya adalah ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Ya. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Baik. Itu adalah kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, dan insyaallah ini yang terakhir, adalah beliau mengatakan an-nazim wabil maqasidil umur wad darar yuzalu wa tahkimu lil adati qar. Kaidah yang ketiga adalah kaidah al-adatu muhakkamatun. Adah muhakkamah, al-adah muhakkamah. Itu dari qaul nazim, tahkimu, dan tahkim yaitu memberikan hukuman. Tahkim berasal dari kata hakama, hakkama yuhkimu tahkiman. Wa tahkimu, dan memberikan hukuman, ya. Lil adati, sesuai dengan adat. Ya. Sesuai dengan adat yang berlaku atau urf. Qor, ya, qor di sini maknanya adalah ya, istaqor, itu sudah ditetapkan oleh para fikih bahwasanya kaidah ini berlaku. Ya, wal al-adatu hakamatun, yaitu landasan hukum. Maknanya apa? Maknanya kaidah ini adalah bahwasanya jika ada suatu perkara dalam masalah agama yang tidak ada dhabitnya, tidak ada ukurannya dalam syariat, maka ukurannya dikembalikan kepada adat yang berlaku. Ukurannya dikembalikan kepada adat yang berlaku. Ya. Taib. Dan ulama menyebutkan dalam masalah al-'adah muhakkamah ini ada satu hal yang perlu diperhatikan, ya, ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya al-'adah muhakkamah ini berlaku selama tidak menyelisih syariat. Jadi adat istiadat itu bisa menjadi landasan hukum, ia berlaku, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat tidak menyelisihi syariat, ya, tidak menyelisih syariat, ya. Taib. Di antara kaidah dalilnya, apa dalilnya yang melandasi hadis ini? Dalilnya banyak. Di antaranya adalah al-ayah, ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Baik, mana dalilnya? Dalilnya adalah pada kalimat wa'mur bil 'urfi. Al-urf itu dalam maknanya adalah ya ma'ruf. Ma'ruf itu maknanya adalah ma ta'arafa binas. Jadi orang yang menganggap manusia itu sama-sama mengetahui, yaitu al-Qur'an. Wa'mur bil 'urfi. Tapi biasanya kan ketika diterjemahkan kan, dan perintahkanlah dengan yang baik, kan gitu ya. Perintahkanlah dengan yang baik, ya. Sebenarnya kalau mau diperinci secara mendalam, ya, al-urf ini sebenarnya bukan cuma masalah baik atau tidak baik, ya, tapi lebih luas dari itu adalah ma ta'afa bihin nas, ya, orang-orang yang sudah mengakui bahwasanya itu adalah suatu kebaikan. Baik. Di antara yang lainnya, semisal
firman Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hubungan keluarga, hubungan suami istri. Allah Subhanahu berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiruhunna, dan pergaulilah. Muasyarah itu bermuamalah, bergaul kepada istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan baik. Baik di sini maknanya, baik di sini maknanya adalah ma ta'arafa bihin nas annahu al khair, yaitu suatu yang sudah manusia saling mengerti bahwasanya itu adalah suatu yang baik. Suatu yang baik. Tapi ini di antara dalil yang dipakai oleh para ahli fikih dalam memutuskan atau menentukan kaidah al-'adatu muhakkamah ini. Kemudian di antara tabik atau prakteknya kaidah ini, ada beberapa contohnya. Di antara contohnya misalkan dalam mazhab bahwasanya dalam masalah menambal peralatan, menambal peralatan dapur, semisal panci atau apa, dengan perak. Kan dalam hadis jelas tidak boleh menggunakan perak dan emas untuk perhiasan, ya. Nah, bagaimana kalau menambal untuk tambalan saja? Dia bukan jadi perangkat dapur, tapi dia cuma jadi tambalan saja. Dia cuma jadi apa? Jadi tambalan saja. Maka para ulama memberikan perincian. Baik, tambalannya itu kalau misalnya itu terbuat dari emas secara mutlak haram, nggak boleh. Tapi kalau dari perak maka ada perincian. Perinciannya kalau tambalannya itu besar dan tujuannya adalah untuk hiasan plus ada hiasannya juga, maka haram. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan tambalannya itu besar tapi tujuannya memang untuk kebutuhan, untuk nutupi, maka hukumnya adalah makruh. Yang ketiga, kalau misalkan tambalannya kecil, itu untuk hiasan. Tambalannya kecil untuk hiasan, maka hukumnya makruh juga. Yang keempat, kalau tambalannya itu kecil, tapi memang untuk kebutuhan, maka hukumnya boleh. Baik, dalam perincian tadi kita sebutkan, kalau itu besar, kalau itu kecil, kalau itu besar, kalau itu kecil. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita menentukan itu besar atau kecil? Dalam nas tidak ada. Dalam nas tidak ada. Dari mana kita tentukan? Kita tentukan dari adat setempat. Makanya orang-orang itu di sekitar itu menganggap gimana? Itu masuk kecil atau masuk besar? Kenapa kok kembali pada adat masyarakat? Maka kaidahnya al-'adatu muhakkamah. Karena adat bisa menjadi landasan hukum. Di antara contoh praktek yang lainnya dari kaidah al-'adah muhakkamah ini, misalkan ihya'ul mawat. Kalau zaman ini mungkin nggak ada. Ihya'ul mawat itu jadi ada tanah bebas, dia tidak dimiliki oleh seorang pun, dia belum pernah dimiliki oleh seorang muslim pun, dan dia tidak termasuk harta milik pemerintah setempat. Dia benar-benar tanah bebas. Benar-benar tanah bebas. Tidak pernah diketahui pernah dimiliki oleh seorang pun. Maka boleh bagi orang yang ingin memilikinya melakukan ihya'ul mawat tadi. Kalau dalam bahasa fikihnya. Ihya'ul mawat itu diperbolehkan. Dan dia dianggap sebagai muhyi lil amwat tadi. Dianggap sudah mulai memiliki tanah tadi kalau dia mulai memberikan dasar-dasar bangunan, dasar-dasar bangunan atau dasar-dasar perbuatan yang menjadi tujuan untuk apa tanah tersebut. Misalkan contohnya, dia mau memiliki tanah tersebut digunakan sebagai lahan pertanian. Maka dia berhak memiliki kalau sudah dibuat galengan kalau orang Jawa bikin galengan,
Atau misalkan dibuat kebun, kemudian dia sudah mulai bikin pagernya, dia sudah masang bibitnya. Ya. Atau mau dibikin rumah, maka dia sudah mulai pasang pondasi, itu sudah mulai memiliki. Dalam masalah ini, dalam masalah Ihya'ul Mawat ini tidak ada dhabit syar'i, tidak ada ukuran pasti dari nas, dari syariat bagaimana seorang itu sudah dihukumi memiliki tanah tersebut. Kembalinya kemana? Kembalinya kepada adat masyarakat. Tanah itu mau dibuat apa? Adat masyarakat mengatakan ya itu sudah dianggap dia sudah mulai membangun, ya sudah. Ya. Baik. Dan ada beberapa juga praktek-praktek yang lain dan saya kira mungkin cukup sampai sekian. Ya, semoga itu memberikan manfaat. Dan insya Allah pada majelis yang ketiga kita akan lanjutkan selesaikan kaidah yang ketiga, kaidah yang keempat dan kelima, yaitu dalam qaul nazim rahimahullah taala, masyaqqatun tajlibu taysira wala yazulu bisyaki yaqinun qad ta'ala. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.